tarik kencang 141 ya, Pak. Tutune ngene, tutune kene. Iki lho. Iya. 128. 128. Oke. Timbang 286. 134, Pak. 134 ya. 134. Ya, es clear. Sekarang lingkar ada. 148. Kayak 148 ya. Oke. Oke, sip. Yuk timbang. Bobotnya 296. Iya, Pak. 142, Pak ya. Oke. 142 ya, sip. 159. Kata ya. Loh, wes tuh munyir tangan korek. 364. 64. 151. Oke. 151. 163 ya, Pak ya. 163. Iya, wes ya. 402. Ya, awalnya 133. 133. 133 ya. Ya, sip. 163. Oke. Timbang. 356. Kapan ya 5 gintang gitu. Pada saat kita menentukan bobot sapi itu untuk para belantik itu ya, itu biasanya mereka melihat sapi berapa ini harganya, harga sapi itu ya. Kemudian dia akan mengangan-angan atau mengingat-ingat ya sapi-sapi yang pernah dia beli sebelumnya. Jadi seperti itu caranya. Rahasianya seperti itu. Artinya, oh saya pernah beli sapi dengan sebesar ini atau setinggi ini, segemuk ini, harganya sekian, bobotnya sekian. Jadi metode mereka, metode tradisional seperti itu. Jadi mustahil orang bisa mengukur sapi, bobot sapi tanpa dia punya memori masa lalu pada saat dia menafsir sapi-sapi yang dulu-dulu itu. Sambil contoh sekarang gini, pada saat sang jagal itu menyembelih sapi dengan tafsiran harga 30 setiap harinya, berarti dia hafal betul, oh sapi ini kemarin keluar sekian. Kemudian dia dipaksa untuk menafsir harga 12, 13, 14, 15 atau di bawah 20 yang dia tidak akan bisa, mesti belajar. Nah, kami punya metode dengan cara menghitung berat sapi dengan formula yang Pak Pur bilang itu skiver, formula skiver ya. Dengan formula tertentu kita bisa buat rumusnya. Nah, kemudian rumus ini dicocokkan dengan pengukuran pada alat ukur namanya limeter. Di sini kita bisa mengukur lingkar dada, kemudian di baliknya bawah gini. Itu ukurannya apa sih, Pak? Yang ini untuk ukuran sentimeter Iya, ya? sentimeter. Di sini ada tertera sehingga kita ukur lingkar dada misalnya 110 ya, maka di baliknya ini ada angka 400 sampai 452. Artinya batas bawah 400, batas atasnya 432. Kalau misalnya nanti kita, misalnya peternak nggak punya animator ya, karena harus jadi oleh. Jadi nanti kita bisa ukur apa namanya lingkar dada itu dengan meteran biasa, nanti dikonversikan di sini ya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita buatkan data itu ya. Sulit, Konversi Pak. data. Sulit. Kenapa sulit? Ya berarti kita tulis nanti. Misalnya, Ya, boleh. saya peternak nanti nggak punya ya, kita buat data aja itu. Nah, praktisnya nanti kasih animator ini. Murah. Artinya kok. kan ini kan sama. Ya sama. Murah. Meternya sama. Nah, iya, meternya kan sama, tiga belakangnya itu berapa ringnya itu ya.
Lah penjelasan tentang ring belakang ini itu loh ya. Jadi begini, mengukur sapi pun walaupun dengan metode ukur pun tetap kita mesti pakai tafsir karena tidak pernah ada yang cocok. Mesti kita pakai tafsir. Lah tafsir itu adalah terkait dengan experience atau jam terbang. Nah, saya bisa mengerucutkan itu untuk animator ini. Kalau kita ambil bawah, itu berarti sapinya pendek dan tidak tinggi, apa namanya? Pendek dan tidak panjang dan pendek, butet lah ya. Yang kedua, kita bisa ngambil yang atas. Kalau sapinya panjang dan tinggi, ukuran panjang dan tinggi itu relatif juga tergantung dari persepsi masing-masing peternak. Ya, betul. Tapi secara umum kita bisa ngomong oh itu tinggi, oh itu pendek, kan begitu ya. Nah, setelah itu ada keterkaitan lagi dengan BCS, body check score, Tingkat kegemukan sapi. betul. Jadi kalau peternak tradisional atau orang-orang awam ya, mereka bilang kurus, gemuk dan sangat gemuk, sementara obesitas. Kalau orang-orang akademik mereka akan bilang BCS 2, BCS 2,5, BCS 3, BCS 2 itu kurus ya, BCS 3 itu gemuk, BCS 3,5 itu sangat gemuk dan 4 obesitas atau sapi-sapi kontes ya. Seperti itu. Kemudian lah terkait dengan kita kembali ke rumus ya Pak ya, kita kembali ke rumus itu mesti ada standar deviasi, ada simpangan Ya. simpangan itu plus minus 10%. Nah nanti kita buktikan bagaimana kita menghitung rumus itu dengan simpangan itu dengan alat animator dan timbang real. Rumusnya adalah kalau saya bilang W itu berat sama dengan W bahasa Inggris ini sama dengan berat. Menurut Pak Pur, Profesor Stiver ya merumuskan bahwa W sama dengan lingkar dada kali lingkar dada dikali panjang dada ini 80 cm ya. ini berarti ketemunya. Tapi ini ada penyimpangan di standar deviasi kira-kira 10% plus minus. Artinya weight true bobot asli sapi yang dipakai itu adalah 10% plus minus ditambah weight. Muter. Oh pakai. Ini kalau mas. Kalau Itu ya terus. terus Angka 10% ini bisa 1% sampai 10%. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, 7, 8, 9, bisa 10. Ini semua adalah tafsir. Makanya kita persempit tafsir itu hanya pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga kepresisiannya lebih ya. Bayangkan kalau kita menafsir sapi tanpa ada mempersempit ini, kita akan sulit menentukan gitu. Mesti nangan-nangan sampai capek itu kepala. Nah wes, dan kita langsung praktek Pak ya. Ya. Cek. Oh silakan. Masih ada satu rumus lagi. Rumus scroll ya. Apa itu? Ya. Itu tingkat akurasi seperti apa? Apakah nggak dipakai atau bagaimana? Tidak bisa dipakai Pak, soalnya dia tidak perhitungannya Langsung jadi ketemu. langsung ketemu. Kebetulan ini kok tepat ini. Jadi 148 lingkar dada 37 bobot sapi truk sapinya 297 dengan penambahan 10% karena sapinya gemuk ya. Iya. Jadi angka di 297 ternyata bobot timbang 296. Nah sekarang di animator 148 di posisi antara 257 sampai 279. Jadi antara 2
157 sampai 280. Nah ini saya kira masih wajar itu Ya. 280 29 itu kan Selisih 17. 11 kilo ya. Ya, paling sapinya posisi gemuk ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, artinya cukup akurat lah untuk sebuah perkiraan berat daripada kita nimbang digotong gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga sapi dengan lingkar 159. Langsung ketemuan. Iya, oke. Ini sapi PO Pak ya. Ya. Nah, PO tadi kan sebenarnya pada perhitungan sapi itu kita mesti lihat jenis sapi juga. Sapi PO itu penambahnya tidak terlalu berani sebenarnya. Soalnya PO peran anomali ya. Ya. Kita tidak terlalu berani menambah 10%. Berarti kita mesti hati-hati. Bisa kita mulai dari 2% atau 3% atau terakhir mungkin 5%. Kalau 10% saya tidak berani. Karena sapinya PO. Cuma nanti kalau sapi PO sudah mulai dia berumur atau dengan bobot 600, kita baru berani bilang 10%. Karena ada fat tertentu, vitaminnya sudah tertentu. Tapi untuk sapi-sapi feeder, kami tidak berani sampai di posisi 10%. Walaupun sapi itu gemuk, kita buktikan. Lingkar 159 ya. Kalau kita hitung, kita pakai kalkulator 159 kali 159 dikali 142 panjangnya sama dengan 10840. Nah, ketemu 331. Ini. Sebentar, ini bukan B belum. Ini ini masih Rumus asli. rumus asli. Belum ada penambahan. Kemudian kalau kita tambah ini dengan 5%, ya. 5% berarti tambah cukup malah bener 10% dia. Berapa? Membingungkan berarti sudah gemuk ini sapinya ya. Kalau kita tambah dengan 10% maka akan tepat ini 364. 364. Durasinya. Coba ya, kita tambah 10% ya. 10% ditambah 33. Persis Pak, 364 Pak. Ya Allah, bisa ya. Berarti satu dari gemuk ya. Ya. Berarti sangat akurat sekali nih ya. Artinya suatu saat kita bisa ngitung langsung tepat gitu. Iya, tanpa Artinya selisihnya sedikit sekali. Iya, memang begitu. Jadi rumus ini Jadi bisa buat panduan teman-teman peternak untuk saya kira sangat estimasi ya. saya kira sangat bisa. Semakin pintar nanti peternak kita. Makanya itu kita harapkan begitu ya. Ayo potongan yang gitu. Yo, ora masalah. Ini memang harus panas-panas peternak itu. Nah, sekarang dari di animator ya. Di animator ternyata 159 itu ada di angka 159. Angka 325 sampai 349. Nah, itu ya, Pak. Ini yang saya sulit 325 sampai 349. Enggak masuk semua nih Ya. gitu. Karena kesuperan sapi, Pak. Lembu itu. Ya, oke. Sekarang yang keempat ya, sapi yang keempat ya. Keempat ini sapi yang paling super, yang paling makan doyan makan sapi ini ya. Hingga 163. Tadi salahnya deh. Sudah. Coba kita hitung. 163 dikali 163 dikali panjang berapa? 151 ya? 151. Oke, sama dengan 3,0. Ketemu angka 370. Ini Pak, saya wajib nambah 10% karena sapinya bundel. 10%. Berarti 370 saya tambah 37. Maka ketemu angka 407. Cuma selisih 5 kilo. Artinya sangat akurat. Sangat akurat. Dengan sebuah perkiraan. Nah, semua perkiraan kan itu. Tapi perkiraan Artinya kan akurat. Iya. Artinya ngawur-ngawur gak nemen-nemen. Berarti setiap peternak nanti perlu bawa ini ke pasar ya. Untuk juara, ada umur sengon apa? Lu apa? Berarti kan peternak kita sampai cerdas nanti. Tiap pasar bawa ini semua. Terus suruh hitung. Oh. Jangan pakai ini. Oh iya. Suruh hitung dulu pakai rumus ini. Gitu. Ah. Oke, sekarang yang keempat ya. Oh sorry. Ini kita perlu lihat dicek 163 di animator ya. Ternyata di animator itu 163 itu Pak jauh Pak. Coba ya. Loh Pak, kayak 348 sampai 373 coba bayangin. Saya heran, sapi-sapi kita itu nggak masuk animator ini. Terlalu super sapinya mungkin ya. Jauh kan ya? Yang tahu yang buat animator itu dari anu. Standarnya berbeda sapinya.
ini musim lah Pak. Musim. Ya enggak, ini untuk babi juga, untuk domba, untuk segala macam. Saya kira rumusnya dia pakai skiver. Pendekatan juga ya, pendekatan tabung juga. Iya, pendekatan tabung pasti tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke, jadi bobot real dengan perhitungan tadi rumus apa yang menurut sampean skiver itu, saya tidak mau ngakui skiver itu. Jadi itu soalnya. Saya nomor 1 ku sampean telat soalnya. Tidak bisa loh ini. Ini nggak percaya bisa nih. Gunung Semeru 4 hari 4 malam toh. Oke ya 163. Sekarang sapi kelima. Sapi kelima ini PO lebih ke Brangus ya Pak ya. Ya. Lebih ke BD Mauri. Jadi sapinya tinggi tapi tipis ya. Ya. Coba sekarang kita hitung hasil perhitungan menurut rumus tabung ya. 163 dikali 163 dikali 133 panjangnya dibagi 10840 ketemu 325. Saya tambah 10% karena sapinya gemuk ya Pak ya. Tambah 32 ketar ketemu 357. Persis minus 1 tambah kelebihan 1 kilo. Terus ya Allah kok bisa ya? Oke, sekarang kita lihat diameter ya di posisi 163 sama seperti ini kan. Ini 163 ini ya. Iya. Berarti 348 sampai 375 meter nggak tepat justru ini. Iya. Berarti lebih cocok dengan Rumus sekolah. hanya karena panjang ada ini apa namanya ada variabel panjang tadi itu kan ada standar deviasi yang kita bisa tafsirkan itu. Oke, sekarang yang ke terakhir nih yang ke-6 ya untuk kandang mitra lembu perkasa yang pertama ya Pak ya. Oh kita hitung dulu ya. 162 ini kan ada 162 kali 162 dikali berapa tadi 149 ya 149 artinya dibagi 10840 tambah saya minta 10% Pak ya karena sapinya bunder ya tambah dia ketemu 396 luput Pak tapi tidak apa-apa Luput 8 kilo. nah 24 kilo 6 Oh ya 6 kilo. aja tuh wajar ya. Sangat akurat. Terus 2 kali itu 8 kilo. Menurut kalimeter tuh 15 Itu coba. 16 Sama 308. nah 62 itu Pak Beli sedikit. 340 sama 367 Itu tambah 7. Iya. 340 sampai 367 nah ini guys jadi untuk sapi-sapi dengan percepatan pertumbuhan yang sangat pesat animeter tidak mampu Pak Iya. Animator mungkin standar anu ya. standar Sapi standar. iya betul jadi sapinya tidak terlalu gendut-gendut gitu Iya. terlalu biasa ini yang perlu kita apa namanya Sebagai catatan Nah. teman-teman peternak. iya artinya begini jangan sampai kalau sapi dipercepat itu dijual dengan cara copot jangan kita harus main timbang soalnya dengan sapi-sapi dengan percepatan yang pesat itu jumlah energi yang masuk kan tinggi sehingga bobotnya pun tinggi sehingga animator nggak masuk walaupun dia lengkar sama 162 ternyata bobotnya jauh dari animator ini walaupun animator kita ambil yang paling ujung Iya. di mana di sini 367 367. di sini 396 Nggak mampu. nggak mampu itu saya kira itu rekomendasinya